Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novita Eka Mulyawati, mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Malang, program studi S3 Pendidikan Kejuruan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah di semester ini, yaitu Manajemen Inovasi dalam Pendidikan Vokasi. Adapun temanya yaitu strategi kepemimpinan inovatif dalam pendidikan vokasi. Kami di sini adalah kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Novita Eka Mulyawati, dan tentunya ada satu anggota lagi yaitu Ibu Tri Wahyuni. Pada mata kuliah Manajemen Inovasi dalam Pendidikan Vokasi ini, kami dibimbing oleh dua dosen, yaitu yang pertama Dr. Raden Mahmud Sugandi STMT, dan yang kedua yaitu Ibu Dr. Nunung Nurjanah MKes. Pada makalah kami ini yang berjudul Strategi Kepemimpinan Inovatif dalam Pendidikan Vokasi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama tentunya pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga adalah penutup. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang, yang kedua pokok-pokok pembahasan, dan tentunya yang ketiga adalah tujuan penulisan makalah. Pada bagian inti ini kami mengkaji 6 kondisi ataupun 6 situasi apa saja yang bisa mensukseskan suatu inovasi. Nah, ini kami kaji dari bukunya John Adair tahun 2007 yang berjudul Leadership for Innovation: How to Organize Team Creativity and Harvest Ideas, di mana ke-6 kunci ataupun kondisi yang harus ada untuk suksesnya suatu inovasi ini diimplementasikan pada strategi kepemimpinan inovatif dalam pendidikan vokasi. Adapun keenam hal tersebut meliputi yang pertama komitmen manajemen, yang kedua pemikiran strategis yang positif, yang ketiga perspektif jangka panjang, yang keempat daya tanggap terhadap perubahan, yang kelima penerimaan risiko, dan yang keenam tentunya lingkungan internal yang tepat. Pada bagian penutup makalah ini terdiri dari yang pertama kesimpulan dan yang kedua adalah saran. Pada kesimpulan tentunya mengkaji terkait dengan intisari dari strategi kepemimpinan inovatif dalam pendidikan vokasi. Sedangkan untuk saran adalah masukan yang sifatnya membangun dan juga hal-hal yang bisa menyempurnakan dari penulisan makalah ini tentunya akan bermanfaat untuk penulis makalah yang sejenis dengan tema ini dan tentunya untuk pembaca pada umumnya. Latar belakang makalah kami yang berjudul Strategi Kepemimpinan Inovatif dalam Pendidikan Vokasi meliputi yang pertama bahwasanya pendidikan kejuruan ini pada hakikatnya memegang peranan penting pada pengembangan sumber daya manusia dan juga tentunya terkait dengan keterampilan teknis dan praktis bagi lulusannya. Ini sesuai dengan pendapatnya Didi dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana hal ini berarti bahwasanya pendidikan kejuruan atau vokasi ini memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang tentunya siap memasuki dunia kerja. Nah, berbeda dengan pendidikan umum, tentunya pendidikan kejuruan ini juga dirancang untuk mempersiapkan siswa ataupun lulusannya dengan keterampilan teknis dan juga keterampilan praktis yang relevan dengan dunia industri. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan kejuruan di Indonesia ini tentunya menghadapi berbagai tantangan. Nah, apa saja tantangannya? Tantangan yang dimaksud di sini adalah yang pertama ketidakcocokan antara keterampilan lulusan dan juga kebutuhan industri. Kemudian minimnya fasilitas pembelajaran yang memadai dan juga kurangnya kerjasama antara sekolah dengan dunia ataupun industri. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu inovasi
dalam pendidikan kejuruan. Nah, inovasi dalam pendidikan vokasi ini sangat penting karena untuk dapat memastikan bahwasanya lulusan ini memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu dengan permasalahan ini, inovasi itu adalah jawabannya karena inovasi ini adalah salah satu pilar kemajuan organisasi yang dapat meningkatkan daya saing lulusan. Hari ini sesuai dengan Kemdikbud tahun 2022. Nah, maksudnya seperti apa? Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, tentunya kebutuhan akan inovasi dalam kepemimpinan itu menjadi semakin mendesak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, menurut laporan dari McKinsey Global Institute, sekitar 60% pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan yang belum ada saat ini. Nah, yang menuntut institusi pendidikan untuk beradaptasi dan berinovasi. Nah, tentunya dalam konteks ini pemimpin pendidikan kejuruan dituntut untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi agar dapat memenuhi tuntutan pasar dan mempersiapkan lulusan yang siap kerja. Sudah terlihat benang merah di sini Bapak Ibu dari poin A, B, C. Kemudian dari permasalahan tersebut muncullah inovasi. Nah, inovasi ini akan bisa berjalan dengan baik, akan sukses itu jika ada strategi kepemimpinan inovatif dalam pendidikan vokasi sesuai dengan yang ditulis oleh John Adair tahun 2007 bahwasanya kondisi yang mendukung inovasi itu tidak hanya terbatas pada teknologi tetapi juga mencakup aspek manajerial dan budaya organisasi. Nah, kondisi yang dimaksud John Adair bahwasanya suksesnya inovasi itu tergantung dari beberapa kondisi. Yang pertama itu adalah komitmen manajemen. Kemudian yang kedua pemikiran strategis yang positif. Yang ketiga perspektif jangka panjang. Yang keempat daya tangkap terhadap perubahan. Yang kelima penerimaan risiko. Dan tentunya yang keenam yaitu lingkungan internal yang tepat. Nah, di sini ada benang merah Bapak Ibu bahwasanya mulai dari peran penting dari pendidikan kejuruan tadi, kemudian setelah memiliki peran penting bahwasanya ternyata dalam pendidikan kejuruan ini masih menyimpan problematika atau tantangan-tantangan. Nah, dari problematika atau tantangan-tantangan ini, maka salah satu cara untuk mengatasinya yaitu kita harus berinovasi. Nah, berinovasi itu yang seperti apa? Berinovasi itu ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat inovasi kita atau inovasi yang kita rencanakan, rancang dan akan dilaksanakan itu bisa sukses. Bagian kedua dari pendahuluan yaitu pokok-pokok permasalahan. Nah, pokok-pokok permasalahan ini kami mengkaji 6 bagian utama di mana 6 hal ini merupakan kondisi ataupun situasi bagaimana suatu inovasi itu bisa berjalan dengan sukses. Nah, ini sesuai dengan yang ditulis oleh John Adair tahun 2007. Adapun 6 situasi ataupun kondisi dalam suksesnya suatu inovasi agar nanti ketika diimplementasikan itu strategi kepemimpinan inovatif dalam pendidikan vokasi itu bisa berjalan dengan sesuai yang direncanakan dan tentunya sukses. Apa saja keenam hal itu? Yang pertama, konsep dasar komitmen manajemen. Yang kedua, pemikiran strategis yang positif. Yang ketiga yaitu perspektif jangka panjang. Yang keempat yaitu daya tanggap terhadap perubahan. Yang kelima, penerimaan risiko. Dan yang keenam yaitu menciptakan lingkungan internal yang tepat.
Bapak Ibu hebat, tujuan dari penulisan ini adalah satu, mengidentifikasi komitmen manajemen untuk mendukung keberhasilan inovasi dalam pendidikan vokasi. Yang kedua, menganalisis pemikiran strategis yang positif dalam perencanaan dan pelaksanaan inovasi di institusi pendidikan vokasi. Yang ketiga, menganalisis perspektif jangka panjang pendidikan vokasi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan inovasi. Yang keempat, menguraikan daya tanggap pendidikan vokasi terhadap perubahan dalam menghadapi perkembangan industri dan teknologi. Yang kelima, mengidentifikasi penerimaan risiko untuk memastikan kesuksesan inovasi dalam pendidikan vokasi. Yang keenam, mengidentifikasi lingkungan internal yang tepat di institusi pendidikan vokasi agar inovasi dapat berkembang secara optimal. Pada bagian inti yang pertama terdapat komitmen manajemen. Yang pertama, definisi komitmen manajemen menurut Meyer tahun 2014 dan OSA 2016. Nah, komitmen manajemen itu seperti apa? Komitmen manajemen ini diawali dari manajemen. Manajemen itu apa? Manajemen itu memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Salah satu tanggung jawab utama manajemen di sini yaitu untuk menetapkan visi dan misi yang jelas terkait dengan inovasi. Visi ini tidak hanya harus dipahami oleh manajemen saja, tetapi harus dipahami juga atau disampaikan dengan efektif kepada seluruh anggota organisasi. Nah, menurut Kotter tahun 2022, komunikasi yang jelas dan konsisten mengenai tujuan inovasi ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam proses inovasi. Selain itu, manajemen juga bertugas untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung inovasi termasuk dana, waktu, dan juga pelatihan. Jadi intinya komitmen manajemen ini bisa terwujud jika tujuan, kemudian visi dan misi dari suatu inovasi ini dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian yang kedua terkait dengan komitmen manajemen yaitu peran manajemen dalam inovasi. Nah, peran manajemen dalam inovasi itu yang seperti apa? Nah, manajemen juga perlu menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Budaya itu harus mendorong eksperimen, toleransi terhadap kegagalan, dan kolaborasi antar departemen. Nah, sebuah penelitian menurut Skene tahun 2020 itu menyatakan bahwasanya budaya organisasi yang positif itu dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi karyawannya. Oleh karena itu, yang namanya manajemen harus berusaha untuk membangun dan memelihara budaya yang mendukung inovasi agar dapat mencapai hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berarti manajemen ini memegang peranan yang krusial ya dalam suatu inovasi. Jadi budaya organisasi itu akan mendukung juga yang namanya inovasi. Kemudian yang ketiga dalam komitmen manajemen itu yang terpenting yaitu tantangan dalam membangun komitmen manajemen. Nah, tantangannya itu seperti apa? Nah, membangun komitmen manajemen dalam inovasi itu tidaklah tanpa tantangan, itu jelas sudah pasti. Namun salah satu tantangan utamanya itu adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak manajer yang merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada dan enggan mengambil risiko yang diperlukan untuk melakukan inovasi. Nah, untuk merencanakan anggaran dan sumber daya dengan bijak agar inovasi ini bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, komunikasi juga sangat penting Bapak Ibu di antara karyawan dan juga pimpinan dan seluruh anggota organisasi atau institusi di dalamnya itu harus membangun komunikasi yang baik. Karena apa? Karena jika tanpa komunikasi yang jelas mengenai anggota ataupun pimpinan, maka tujuan dan harapan terkait inovasi itu juga akan sulit berjalan atau bahkan akan mengalami kegagalan.
Nah, oleh karena itu, menurut Start pada tahun 2023, komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen terhadap inovasi yang dikembangkan oleh organisasi. Jadi pada intinya, komitmen manajemen ini harus kita terapkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan memiliki komitmen dalam suatu manajemen, maka dapat memperlancar ataupun mensukseskan jalannya suatu inovasi. Baik Bapak Ibu, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pemikiran strategis yang positif. Pada pembahasan ini kami mengelompokkan menjadi 2 sub pembahasan. Yang pertama konsep pemikiran strategis dan yang kedua hubungan pemikiran strategis dengan inovasi. Yang pertama yaitu konsep pemikiran strategis. Kami merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Shoemaker tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemikiran strategis di era digital harus mampu mengintegrasikan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan data besar atau big data ke dalam strategi bisnis. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bentley, O'Brien, dan Brock tahun 2021 yang menyatakan bahwa digitalisasi menuntut para pemimpin untuk lebih terlibat dalam proses dynamic strategic thinking yang memungkinkan organisasi untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan eksternal dan juga perubahan teknologi. Dari 2 penelitian yang dilakukan oleh Shoemaker dan Bentley ini, kami dapat mengambil sebuah pandangan bahwa pemikiran strategis merupakan kemampuan penting yang melibatkan analisis, inovasi, dan pengambilan keputusan jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya, untuk hubungan pemikiran strategis dengan inovasi, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tidd dan Besson tahun 2014 yang menyatakan bahwa inovasi dan pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan kurikulum baru, tetapi juga metode pengajaran yang lebih efektif dan penggunaan teknologi yang terkini. Dalam hal ini, pemikiran strategis berfungsi sebagai pemandu untuk merumuskan arah inovasi yang sesuai dengan visi dan misi sebuah lembaga atau institusi. Nah, selanjutnya untuk hubungan pemikiran strategis dengan inovasi ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahmed di dalam jurnalnya tahun 2018 yang menyatakan bahwa Universitas Teknologi Malaysia ini menerapkan sebuah pemikiran strategis untuk mengembangkan program-program inovatif yang berorientasi pada kebutuhan industri melalui kolaborasi dan sektor swasta. Untuk Universitas Teknologi Malaysia ini berhasil menciptakan kurikulum yang mencakup teknologi terbaru dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga mampu meningkatkan daya saing lulusannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran strategis yang baik mampu menghasilkan inovasi yang relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa maupun industri. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang perspektif jangka panjang. Kami membaginya menjadi 2 sub pembahasan. Yang pertama pentingnya perspektif jangka panjang dan yang kedua pengembangan perspektif jangka panjang. Untuk subbab pembahasan pentingnya perspektif jangka panjang ini, kami merujuk dari World Economic Forum tahun 2021 yang menyatakan bahwa perubahan cepat dalam teknologi dan pasar kerja menuntut institusi pendidikan untuk memiliki visi jangka panjang yang jelas agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Dengan memiliki perspektif jangka panjang, sebuah institusi dapat mengidentifikasi tren dan perubahan yang mungkin terjadi di industri. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk merancang kurikulum yang relevan dan mempersiapkan peserta didiknya dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian Hamsley, Brown, dan Oplatka tahun 2015 yang menyatakan bahwa reputasi institusi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menunjukkan komitmen terhadap pengembangan berkelanjutan. Dengan demikian, perspektif jangka panjang dalam pendidikan vokasi bukan hanya sekedar rencana, namun merupakan fondasi yang
memungkinkan institusi untuk beradaptasi, melakukan inovasi, dan juga tetap relevan di tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat. Untuk subbab pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan perspektif jangka panjang. Yang pertama, kami merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Bresen tahun 2011 yang menyatakan bahwa kolaborasi antara manajemen, staf pengajar, mahasiswa, dan industri sangat penting untuk menciptakan rencana yang komprehensif dan realistis. Melalui dialog yang terbuka, institusi dapat mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang pada gilirannya akan memperkuat rencana jangka panjang yang dibuat oleh lembaga tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Kotter 2022 yang menyatakan bahwa tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemimpin yang efektif mampu menciptakan budaya inovasi dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Hal ini menjadi sebuah landasan bahwa sebuah institusi pendidikan perlu melakukan evaluasi dan juga penyesuaian secara berkala terhadap rencana jangka panjang yang telah dibuat. Dengan melakukan evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi apakah strategi yang diterapkan masih relevan dan efektif dengan adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang daya tanggap terhadap perubahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tanggap terhadap perubahan dalam institusi pendidikan vokasi. Yang pertama yaitu budaya organisasi yang mendukung. Menurut Sen tahun 2010 menyatakan bahwa budaya yang terbuka terhadap perubahan akan mendorong anggota organisasi untuk berinovasi dan beradaptasi. Sejalan dengan Sen, Kotler tahun 2012 menyatakan bahwa organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang kedua adalah kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan visioner ini memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan daya tanggap. Karena pemimpin yang mampu mengkomunikasikan visi dan pentingnya perubahan kepada staf dan juga peserta didik akan lebih berhasil dalam mengimplementasikan sebuah inovasi. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan, yang juga merupakan faktor kunci untuk memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada staf pengajar serta peserta didik akan lebih siap menghadapi perubahan. Pembahasan selanjutnya yaitu penerimaan resiko. Kami membaginya menjadi dua sub pembahasan. Yang pertama, pentingnya penerimaan resiko, dan yang kedua, jenis-jenis penerimaan resiko. Untuk pentingnya penerimaan resiko ini, kami merujuk dari laporan McKinsey dan juga Company tahun 2021 yang menyatakan bahwa sekitar 70% inisiatif inovasi itu gagal karena kurangnya penerimaan resiko di tingkat manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya keberanian untuk mengambil resiko, sebuah institusi pendidikan tidak akan dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan juga tuntutan pasar yang dinamis. Hal senada juga disampaikan oleh OECD tahun 2020 yang menyatakan bahwa institusi yang mampu berinovasi dan mengambil resiko cenderung memiliki lulusan yang lebih siap kerja. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerimaan resiko tidak hanya bermanfaat bagi institusi itu sendiri, namun juga bagi para siswa yang akan memasuki dunia kerja. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis penerimaan resiko. Menurut National Center for Education Statistics tahun 2020 menyatakan bahwa banyak institusi yang mengalami kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk inovasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai keberlanjutan program yang diusulkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini merupakan salah satu jenis penerimaan resiko, salah satunya yaitu resiko finansial. Yang kedua, ada resiko reputasi. Menurut Reputation Institute tahun 2019 menyatakan bahwa
60% orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anak mereka di institusi dengan reputasi yang baik, bahkan jika biayanya lebih tinggi. Jadi ada resiko reputasi yang perlu dijaga atau dipelihara oleh sebuah institusi pendidikan agar tetap memiliki citra atau reputasi yang baik di mata masyarakat dan juga stakeholder. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya resiko operasional. Menurut penelitian Education Weeks tahun 2021 menyatakan bahwa 40% guru melaporkan bahwa mereka tidak merasa siap untuk mengadopsi teknologi baru dalam pengajaran. Ini menunjukkan bahwa resiko operasional dapat mempengaruhi efektivitas inovasi yang diimplementasikan. Yang keempat, yaitu resiko pasar yang menjadi perhatian, di mana dari data World Economic Forum tahun 2020 menunjukkan bahwa 50% keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus mampu memprediksi dan beradaptasi dengan perubahan ini untuk menghindari resiko pasar. Dan yang terakhir, kelima, yaitu resiko hukum. Resiko hukum atau regulasi juga tidak boleh diabaikan, karena perubahan dalam kebijakan pemerintah atau regulasi pendidikan ini dapat mempengaruhi kemampuan sebuah institusi dalam menjalankan program inovatif. Menurut laporan dari UNESCO tahun 2021, banyak institusi yang terpaksa menghentikan program inovatif mereka karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya, pembahasan terakhir dari makalah kami yaitu lingkungan internal yang tepat. Kami membaginya menjadi 3 subpembahasan. Yang pertama, pengertian lingkungan internal, yang kedua, elemen-elemen lingkungan internal, dan yang ketiga, strategi menciptakan lingkungan internal. Untuk yang pertama, pengertian lingkungan internal, kami merujuk dari penelitian Kaufman di dalam jurnalnya tahun 2018 menyatakan bahwa lingkungan internal yang positif memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja siswa dan juga efektivitas program pendidikan vokasi. Hal senada juga dilaporkan dari World Economic Forum tahun 2021 yang menyatakan bahwa institusi pendidikan yang memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif cenderung lebih berhasil dalam menerapkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, untuk subbab pembahasan kedua, elemen-elemen lingkungan internal. Ada beberapa elemen kunci dalam lingkungan internal yang dapat mendorong inovasi pada institusi pendidikan vokasi. Yang pertama, yaitu kepemimpinan yang visioner. Hal ini merupakan salah satu elemen penting yang perlu dimiliki oleh institusi pendidikan vokasi, di mana pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang inovasi dan mampu menginspirasi staf serta siswa untuk mencapai tujuan dan menciptakan energi positif yang mendorong inovasi. Yang kedua, adanya kolaborasi antar departemen dan individu juga merupakan elemen kunci dalam lingkungan internal untuk mendorong inovasi. Yang ketiga, yaitu adanya dukungan terhadap pengembangan profesional bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Tentunya ini secara berkelanjutan. Dan yang keempat adalah akses terhadap teknologi dan sumber daya yang memadai untuk mendukung inovasi. Jadi teknologi terkini dapat memberikan alat yang diperlukan untuk eksperimen dan juga pengembangan ide-ide baru. Terakhir adalah umpan balik yang konstruktif baik dari siswa maupun pemangku kepentingan lainnya yang juga dapat menciptakan lingkungan yang inovatif. Selanjutnya untuk subbab pembahasan ketiga, strategi menciptakan lingkungan internal yang mendukung sebuah inovasi, yaitu ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Yang pertama, pengembangan budaya organisasi yang mendukung inovasi harus menjadi prioritas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi nilai-nilai inovatif kepada seluruh staf dan juga siswa. Yang kedua,
institusi perlu membangun jaringan kolaboratif dengan industri dan juga pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini dapat membantu institusi untuk tetap relevan dan berkembang sesuai dengan perkembangan industri dan juga memberikan pengalaman praktis kepada siswa. Strategi berikutnya yaitu yang ketiga, penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Institusi harus berinvestasi utamanya dalam infrastruktur pendidikan yang modern dan juga teknologi terkini untuk mendukung proses pembelajaran yang inovasi. Yang keempat, pentingnya memberikan ruang bagi guru untuk melakukan eksperimen dan mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena dengan begitu institusi harus bisa menciptakan lingkungan di mana siswa dan juga guru merasa aman untuk mencoba ide-ide baru tanpa takut akan konsekuensi negatif dari apa yang mereka lakukan. Terakhir, institusi perlu menerapkan sistem umpan balik yang efektif untuk mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan melalui survei, diskusi kelompok, maupun dengan evaluasi kerja. Maka institusi akan memperoleh wawasan, masukan yang berharga untuk meningkatkan lingkungan internal dalam mendukung inovasi. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan dari makalah yang kami tulis yaitu ada 6 kondisi penting yang berkontribusi terhadap suksesnya inovasi dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu komitmen manajemen menjadi sebuah fondasi utama yang menentukan arah serta keberlanjutan inovasi. Yang kedua, pemikiran strategis yang positif. Yang ketiga, perspektif jangka panjang yang membantu dalam merencanakan dan mengimplementasikan inovasi. Yang keempat, daya tanggap terhadap perubahan, di mana ini merupakan sebuah kunci untuk beradaptasi dengan dinamika industri dan juga kebutuhan pasar yang terus berubah. Kelima, penerimaan risiko yang mampu menavigasi ketidakpastian yang melekat dalam proses inovasi. Dan terakhir adalah lingkungan internal yang tepat, yang mencakup budaya organisasi dan juga diperlukan dorongan untuk melakukan kreativitas dan juga kolaborasi di antara anggota tim. Selanjutnya, untuk saran bagi pengembangan pendidikan kejuruan atau vokasi, yaitu yang pertama adalah fokus pada kebutuhan industri, yang kedua kolaborasi dengan institusi lain, yang ketiga fostering budaya inovasi, keempat implementasi teknologi pendidikan, kelima pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, Bapak Ibu hebat, terima kasih telah mengikuti presentasi kami tentang strategi kepemimpinan inovatif dalam pendidikan vokasi. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan juga tentunya inspirasi untuk melaksanakan inovasi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Apabila ada salah kilaf kami dalam melakukan presentasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.